16 jet tempur Cina melintas Taiwan, aktifkan sistem rudal. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan 16 pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan. Ini adalah jumlah tertinggi sejak kehadiran pesawat tempur harian ke Taiwan sejak awal Oktober lalu. Seperti dilansir South China Morning Post, Minggu 7 November, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 16 pesawat PLA, 10 jet tempur J-16 dan 6 pesawat tempur J-10 memasuki zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Baradaya Taiwan. Pihaknya pun merespon dengan mengaktifkan sistem pertahanan rudal. Angkatan Udara Taiwan mengeluarkan peringatan radio dan mengaktifkan sistem pertahanan rudal untuk memantau aktivitas tersebut, kata kementerian itu. Kementerian menyebut sejak 1 hingga 5 Oktober lalu, PLI melakukan 150 serangan mendadak ke ADIS, namun tidak ada yang dilakukan selama 10 hari setelahnya, kecuali 3 serangan mendadak pada 10 Oktober tepat di Hari Nasional Taiwan. Dari 16 Oktober hingga 5 November, Cina melanjutkan serangan mendadak dengan pesawat tempurnya setiap hari kecuali pada tanggal 23 Oktober, 30 Oktober, dan 3 November. Selama waktu itu, setiap harinya ada 8 pesawat PLA yang terlibat di zona ADIS. Sebanyak 16 pesawat yang memasuki wilayah Taiwan pada Sabtu 6 November lalu terjadi sehari setelah delegasi resmi yang dikirim oleh Parlemen Eropa mengakhiri kunjungan 3 hari ke Taiwan. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengalaman Taiwan dalam memerangi disinformasi. Pada Jumat 5 November, anggota Parlemen Eropa yang berkunjung mengatakan bahwa perjalanan ke Taiwan bukanlah provokasi, karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan warga negara Eropa. Taiwan telah menjalankan pemerintahan sendiri sejak 1949, namun Cina menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang segala bentuk kontak resmi antara Taiwan dan negara lainnya. Xi Jinping ngamuk ke Taiwan, Cina kirim 24 jet tempur. Hubungan antara Cina dan Taiwan semakin menuju titik terburuk. Kali ini Beijing memutuskan untuk mengirimkan kumpulan jet tempurnya ke wilayah udara Taiwan sebagai bentuk kekesalan atas aksi wilayah itu mengikuti kesepakatan perdagangan Trans-Pasifik. Mengutip Straits Times, Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan Cina mengirimkan 2 grup armada tempur udara yang terdiri atas puluhan pesawat tempur. 24 pesawat Tentara Pembebasan Rakyat terbang ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, ujar kementerian itu dikutip pada hari Jumat 24 September. Penerbangan itu terjadi sehari setelah Taiwan mengumumkan permintaannya untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan yang bernama Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik Cina, yang mengklaim Taiwan adalah miliknya, menyebut bergabungnya Taipei ke CPTPP merupakan aksi yang tidak dapat diterima. Kami dengan tegas menentang negara manapun yang memiliki pertukaran resmi dengan Taiwan dan dengan tegas menentang aksi kawasan Taiwan ke perjanjian atau organisasi resmi apapun, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhou Lijian. Cina diketahui juga mengajukan aplikasi untuk bergabung dalam aliansi dagang itu. CPTPP sejauh ini sudah mencakup Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Bila digabung, seluruh negara ini menyumbang 13,5% total ekonomi dunia. Di sisi lain, Jepang yang merupakan rival regional Cina menyambut baik ikutnya Taiwan ke dalam perjanjian itu. Tokyo menyebut ini merupakan sinyal baik bagi kerjasama di kawasan Pasifik. Jepang menyambut baik permohonan Taiwan untuk bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik, kata Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Ketegangan antara Taiwan dan Cina sendiri telah meningkat sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pada tahun 2016. Tsai sendiri menolak untuk menerima prinsip satu Cina yang membuat Beijing murka.
Jet tempur siluman Su-57 Rusia bakal miliki rudal hipersonik Larchinka MD. Rusia sedang mengembangkan rudal anti kapal hipersonik terbaru untuk dipasang pada jet tempur siluman Su-57. Rudal tersebut yang dinamai Larchinka MD sedang dikembangkan untuk menggantikan rudal anti kapal supersonik KH-31 yang mulai digunakan sejak 1988. Misil hipersonik terbaru itu dikembangkan oleh Tactical Missile Armament Corporation. Senjata itu memiliki mesin ramjet produk 70. Mesin itu adalah mesin yang sama dengan yang digunakan pada Gremlin, rudal hipersonik lain yang sedang dikembangkan Rusia dan sedang dalam tahap pengembangan prototip. Menurut surat kabar Izvestia, Kamis 14 Oktober yang mengutip dokumen militer Rusia, rudal hipersonik Larchinka MD akan dipasang pada kompartemen internal jet tempur Su-57. Seorang ahli militer yang dikutip media mengatakan bahwa amunisi itu bisa memiliki jangkauan beberapa ratus kilometer. Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivorushko sebenarnya pernah mengumumkan pengembangan rudal anti kapal untuk jet tempur Su-57 pada tahun 2019 lalu. Kepala homing aktif, rudal sedang dikembangkan oleh Biro Desain Ural Detail yang merupakan bagian dari KTRV. Direktur Umum KTRV Boris Obnosov mengumumkan tahun ini bahwa rudal anti-jamming hipersonik sedang dikembangkan untuk jet tempur siluman Rusia. Rusia saat ini hanya memiliki satu rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara, yaitu KH-47M2 Kinzhal yang dikerahkan pada pesawat pencegat MiG-31. Namun negara ini sedang berupaya untuk memperluas persenjataan rudal hipersoniknya dengan pengembangan rudal yang diluncurkan dari udara seperti rudal jarak jauh KH-95 dan rudal Gremlin. Moskow juga telah menguji rudal hipersonik Zircon atau Zircon yang diluncurkan dari kapal selam. Rudal hipersonik bergerak dengan kecepatan Mach 5 atau lebih dan dapat menyerang target hingga jarak 1.500 km yang membuatnya hampir tidak mungkin dicegat oleh sistem pertahanan rudal manapun. Rudal Zircon memiliki kecepatan yang terkonfirmasi Mach 7, sedangkan rudal Kinzhal bisa terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 10.